Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dodoku sawangan jantungku, dan marem kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini edisi ke-31 Januari 2023 dan karena waktunya itu tidak memungkinkan buat live streaming. Nanti takutnya kalau live streaming itu kan harus banyak cincong-cincong, banyak ngeset ini itu. Jadi mendingan dibikin taping biar nanti video tetap bisa tayang. Karena hari Senin kemarin waktunya Mas Tulus istirahat. Hari Selasa ini Mas Tulus masih ada kegiatan lagi, masih ada kerjaan lagi ya teman-teman. Jadi videonya mungkin akan tayang secara taping untuk teman-teman yang ada di rumah ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dari luar dan juga dalam negeri. Pokoknya untuk semuanya semoga tetap dalam kondisi yang sehat, masalahnya cepat selesai, sakitnya cepat sembuh, hutangnya cepat lunas, dan yang nggak baik jadi baik, yang baik menjadi terus lebih baik lagi ya. Pokoknya jangan lupa harus selalu semangat. Oke. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetap harus semangat. Posisinya apapun yang sedang kita hadapi sekarang ya, jangan lupa untuk terus mengatakan syukur, rasa terima kasihmu kepada Tuhan, terima kasihmu buat diri sendiri, terima kasihmu kepada alam. Ini hal yang harus kita kedepankan ya teman-teman ya. Oke, kamu sebagai manusia biasa, kamu mengeluh boleh ya, kamu memarah boleh, kamu mau capek dengan kehidupan kamu boleh. Kalau capek bilang capek, kalau mengeluh bilang juga ngeluh ya. Jangan pernah lawan diri kamu, terus kamu paksa diri kamu buat nahan walaupun kamu nggak kuat. Kalau nggak kuat, sekali-kali sebagai manusia kita perlu mengatakan aku nggak kuat, aku capek. Setelah itu strong lagi ya. Jadi begini, meluapkan rasa keluhnya ini masih banyak sebagian orang yang nggak terima ketika Mas Tulus bilang begitu. Mas Tulus gimana sih orang ngeluh kok diperbolehkan gitu loh. Kenapa sih gini? Banyak orang yang DM saya bilang katanya, kenapa Mas Tulus marah sama Tuhan boleh, kenapa marah sama alam boleh. Proses marahnya ini untuk melepas sesuatu yang sudah dia pendam. Ya, maksud saya di situ tujuannya. Tetapi setelah itu biar dia makin strong lagi. Kalau kita sudah sama, ibarat kata kalau kita maaf makan terlalu banyak atau terlalu enek kita konsumsi sesuatu, kalau sudah enek mau muntah harus dikeluarkan dulu baru lega, ya. Bukan berarti kita jejelin sama obat selesai sembuh, tapi kan belum kelar sesaknya tadi, ya. Itu maksud saya. Mudah-mudahan dimengerti. Kalau nggak ngerti ya wis sekipan baik. Yang penting harus semangat ya. Apapun kondisinya Mas Tulus baik-baik saja. Saya sedang tidak baik-baik saja, tapi tetap saya harus semangat ya. Oke, teman-teman, aku minta tolong, saya punya medsos ya. Saya punya media sosial, saya punya Facebook, punya Twitter, saya punya Instagram. Saya juga sering berkomentar atau menuliskan sesuatu yang mungkin isinya itu adalah keluhan atau mungkin tentang lagu-lagu yang dramatis, lagu yang seakan-akan sakit hati. Jujur saya tidak dalam posisi itu ya teman-teman. Aku minta tolong banget subscriberku yang baik, kalau mau menyimpulkan sesuatu jangan hanya dari sesuatu yang ditulis di media sosialnya ya. Tidak selalu yang jenengan sangkakan itu benar. Jadi lagu-lagu yang saya putar terkadang juga di request sama teman-teman ya. Gitu ya teman-teman ya. Salam sehat, salam sukses buat semuanya. Jadi biar kita sama-sama aman. Saya tidak kesel, jenengan tidak salah prasangka juga gitu ya. Apa Mas Tulus kesel? Enggak, aku happy kok, aku nggak kesel, aku biasa-biasa aja.
Untuk yang subscriber yang baru pertama kali join, Mas Tulus ucapkan salam kenal. Jangan lupa langsung di subscribe, di tombol loncengnya juga. Dan juga buat teman-teman sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan lagi selamat datang. Jangan lupa di support like-nya, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Dan satu lagi, bantu supportnya dengan tidak skip iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh di skip ya. Alhamdulillah turun drastis. Masih terus ada klaim-klaim yang masuk. Jadi setiap hari harus masih buka-buka laptop, masih harus pantau juga kontennya. Alhamdulillah ya. Untuk yang mau membantu atau mensupport Mas Tulus dengan cara memberikan gift atau sawerannya, caranya gampang. Di sini ada tombol terima kasih, fitur super thanks dari YouTube. Jadi bisa kirimkan uang tunai, uang elektronik ataupun stiker yang bisa ditukar dengan uang ya. Bisa ditukar dengan dolar ataupun rupiah. Jadi bisa kirim di tombol sebelah sini, fitur super thanks namanya ya. Oke, terima kasih banyak orang baik. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua ya. Dan Mas Tulus ingatkan lagi, saudara-saudaraku, kita masih punya kegiatan yaitu bagi-bagi nasi box setiap Jumatnya, di setiap Jumat akhir bulannya ya. Di bulan Februari waktunya sedikit mepet. Saya minta tolong bersama teman-teman yang mungkin lagi punya rezeki. Ya ini masih melempem ya, masih di 31 Januari masih sangat melempem. Saldonya masih sangat belum apa-apa lah pokoknya ya. Teman-teman bisa bantu dengan cara klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited. Rp12.000 untuk transfer minimalnya, maksimalnya unlimited. Silahkan cek di kolom deskripsi ya. BRI atas nama Tulus Rianto ya. Dan teman-teman yang pesan minyak bidara sudah ada proses pengiriman mulai kemarin. Jadi teman-teman yang pesan silahkan sebutkan nama, alamat lengkap. Mas Tulus saya bla, pesan 3, kirim ke alamat sini. Nomor HP-nya ini, kode posnya ini, nama penerimanya ini ya. Lebih to the point saja biar Mas Tulus gak banyak basa-basi juga. Nanti teman-teman malah ketutup sama chat-chat yang lain. Akhirnya chatnya nggak terbalas gitu ya teman-teman ya. Aku sih usahakan kalau untuk yang pesan minyak bidara selalu aku utamakan ya. Karena memang untuk nomor yang 0857 itu jarang yang WhatsApp untuk yang aneh-aneh, tapi ada aja yang konsultasi, yang ngobrol lewat situ juga ada. Tapi memang kalau mau pesen lebih baik to the point, bener nggak bahasa aku tuh? Jadi biar lebih mudah ya. Nanti setelah Mas Tulus kirim baru Mas Tulus akan kabari. Nunggu barangnya nyampe dulu di transfer juga boleh, nggak apa-apa ya. Kalau yang masih takut ditipu ya, justru Mas Tulus yang banyak ketipu loh sekarang itu. Walah, alhamdulillah ya. Wes aku niatku nulung nek sing ngarep jahat karaku ya ben ditanggung dhewe pahalane ya. Terima kasih ya orang-orang baik yang sudah bantu sedekah nasi box. Terima kasih. Mas Tulus doakan semoga ditukar dengan rezeki melimpah lagi, amin. Ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan semoga jenengan-jenengan yang bersedekah ke Mas Tulus, apapun niat sedekahnya semoga segera Allah kabul untuk hajat baiknya, amin ya Allah. Aku masih berterima kasih kepada hamba-hamba Allah nih yang tiba-tiba gini, diam-diam, banyak teman-teman, ada yang 50, 30, 20 sampai ratusan ribu yang tidak memperkenalkan siapa dia, tidak tidak mengkonfirmasi, karena memang rekening BRI memang khusus buat nasi box. Jadi kalau jenengan transfer mau berapapun itu aku masih ada satu nama yang masih saya cari tahu, karena dia juga tidak pernah kabari dari mana. Cuman ketika aku cek CNI ada CNI ID atau apa gitu, kata temanku tuh kiriman dari luar negeri, karena memang jumlahnya selalu lebih 500 sekian atau 100 sekian. Jadi ada angka belakangnya. Jadi kayak di convert dari uang asing ke rupiah. Jadi selalu ada lebihnya. Ini yang aku nggak tahu siapa, tapi aku hanya bisa berterima kasih kepada siapapun kalian. Semoga Allah mudahkan rezekinya jenengan, nggih. Amin. Oke, bahas apa Mas Tulus hari ini? Nah, teman-teman, beberapa kali banyak banget teman-teman yang share info ke aku di Instagram terkait dengan kondisi anak Krakatau sekarang, dan teman-teman masih pengen tahu terkait dengan kondisi kondisi anak Krakatau, versi Mas Tulus sendiri apa sebenarnya. Dan beberapa kali Mas Tulus sudah cari tahu, memang beberapa kali selama bulan Januari anak Krakatau itu terus erupsi teman-teman, dan sampai ada yang besar ada yang kecil, dan Mas Tulus sudah coba untuk stalking. Mas Tulus cari tahu berapa saja kolom abunya, tanggal berapa saja sudah Mas Tulus cari tahu, sudah Mas Tulus coba untuk baca angkanya, prediksinya, lalu disambungkan juga dengan satu istilah yang disampaikan sama teman-teman. Jujur saya demi Allah saya nggak tonton videonya karena saya tidak tahu isi videonya apa. Karena teman-teman tuh kirim link, cuman foto ya, di screenshot video, kemudian ada salah satu foto yang thumbnailnya mungkin itu kayaknya channel YouTube ya. Aku nggak tahu itu siapa dan aku tidak menonton juga karena
katanya Jakarta mau pesta, tulisannya seperti itu. Dan ketika teman-teman minta untuk saya mengomentari itu, sebetulnya saya juga tidak mau mengomentari apa yang disampaikan orang tersebut karena memang saya tidak nonton. Jadi teman-teman tuh kalau ngirim link video, jujur tidak semuanya bisa saya buka. Ya, apalagi itu. Jadi kayak Om Mafe juga ngirim video itu, terus beberapa teman, Mas Tulus tolong dong disimak begini, apakah ini tanggapan Mas Tulus apa? No, begini teman-teman, kalau mereka sudah buat konten, saya mengomentari itu sepertinya kayak piye yo rek yo, kayaknya nggak etis ngono lho. Mereka kan sudah punya cara sendiri. Saya aja nggak ngelihat konten lain dibilang katanya ngopi, dibilang katanya Mas Tulus ngikut-ngikut. Jadi Mas Tulus sudah mau ikut-ikutan soal itu. Jadi memang Mas Tulus pengen fokus ancaman apa. Nah teman-teman kan memang fokusnya ke situ. Beberapa pertanyaan yang dikirimkan ke saya juga salah satunya itu. Nah Mas Tulus pengen fokuskan ke sini. Prediksi Mas Tulus tahun ini untuk anak Krakatau, kemudian dengan efek yang berdampak ke Jabodetabek itu apa saja. Nah aku pengen larinya ke situ ya. Saya mungkin agak sedikit ya istilahnya ada kategori Jakarta itu akan ada musibah besar Mas Tulus katanya di tahun ini, katanya dari orang yang menyampaikan itu. Tapi saya itu enggak nonton videonya, demi Allah demi Rasulullah. Kalau percaya yuk silakan, enggak juga enggak apa-apa, aku enggak masalah. Tapi memang aku enggak nonton karena link yang dikirimkan Om Mafe aja itu enggak bisa saya buka. Terus ada yang screenshot fotonya. Jadi memang yang saya baca cuma Jakarta mau pesta. Pesta Jakarta atau apa gitu. Kalau enggak salah itu ya, kalau enggak salah. Jadi memang itu. Jadi Mas Tulus pengen coba baca kondisi anak Krakatau sekarang dengan kondisi Jabodetabek, kira-kira apakah juga akan terdampak seperti yang dikabarkan para teman-teman, katanya Jakarta akan ada sesuatu dan lain sebagainya. Nah Mas Tulus pengen coba prediksi ini, tapi sudah Mas Tulus cek dari segala rupa, bentuk erupsi, tanggal erupsi, dan juga ketinggian kolom abu dan lain sebagainya. Sekaligus Mas Tulus kumpulkan dari berbagai macam info dan juga dari cara Mas Tulus melihat kondisi alam sekarang sebenarnya seperti apa. Oke, untuk anak Krakatau dulu ya teman-teman. Anak Krakatau itu di tahun ini kan memang teman-teman sudah berkali-kali Mas Tulus sampaikan bahwa komponen musibah yang terjadi di tahun ini sangat mungkin di tahun 2023. Ngapa Tore? Kayak ada apa gitu di mulutku. Di tahun 2023 ini memang komponen yang sangat mungkin terjadi di luar bulan Februari dan juga sampai di April. Memang komponen tanah ini luar biasa bahaya teman-teman. Bahkan tanah yang meletup, tanah yang meledak itu semuanya terlihat ya. Maksudnya ada gambaran, ada potensi. Memang belum tentu, tetapi ada potensi, ada gambaran mungkin saja itu terjadi di tahun 2023. Nah, beberapa kali Mas Tulus lihat erupsi di balik angka dan juga tanggalnya. Memang Mas Tulus beberapa kali melihat memang ada action di mana mereka tuh seakan-akan dia itu seakan-akan memanas gitu loh hawanya. Jadi semakin ke sini arahnya dari yang saya baca seakan kompor atau anggaplah itu adalah kompor yang sedang kayu yang sedang dibakar, dia itu akan semakin habis gitu loh kadarnya. Dia itu akan semakin memanas, kondisinya semakin panas. Kayak kita lagi ngidupin kompor, di atasnya dikasih air, lama-lama dipanasin kan dia lama-lama mendidih. Nah, ini sudah semakin mendidih. Kalau dari angka-angka yang saya baca, digambarkan dari air yang mendidih ini semakin mendidih, sudah semakin menguap, sudah semakin panas kondisinya. Kondisi anak Krakatau ini sudah semakin panas. Dari yang saya baca dari angka-angkanya. Ya, saya bukan ahli geologi, saya bukan ahli ketanahan dan lain sebagainya, saya juga tidak paham soal itu, tapi saya membaca sekali lagi ini dari angkanya. Sehingga ini bukan sesuatu yang memastikan atau tidak dipastikan akan terjadi, tapi saya bisa baca dari angka-angkanya, prediksi yang saya lihat atau potensi yang terjadi dari yang saya lihat, memang ada beberapa hal yang mungkin saja terjadi di anak Krakatau ini karena kondisinya sudah mulai naik teman-teman. Tadi di sini, sekarang sudah di sini, memanas gitu loh, memanas terus. Dan potensi Krakatau meletus di tahun ini apakah ada Mas Tulus? Saya harus jawab apa adanya, memang sangat ada potensi Krakatau yang meletus di tahun ini. Ya, dari segala macam kondisinya. Sekali lagi yang saya sampaikan ini bisa salah bisa benar ya. Kalau salah ya alhamdulillah biar nggak jadi musibah. Kalau benar ya mudah-mudahan jangan sampai ada musibah besar yang bisa mengganggu masyarakat sekitar. Aku berharapnya di situ ya. Karena banyak sekali ahli yang menyampaikan kalau anak Krakatau sampai meletus lagi Mas Tulus, ada bongkahan tanah, bongkahan segala macamnya yang jatuh ke laut, ini akan bisa menimbulkan tsunami di sekitar laut yang ada di sekitar anak Krakatau. Berarti masih pesisir Lampung dapat, Banten dapat, atau beberapa wilayah dari Sukabumi juga
juga mungkin saja bisa dapat ya, karena lautnya Laut Sunda ya, Selat Sunda maksudnya. Dan ini bisa jadi potensi musibah ketika memang ini meletus secara besar, karena para ahli juga sudah menyampaikan kalau misalnya ada bongkahan tanah atau ada bongkahan yang terjadi longsoran tanah dari situ akan menjadi potensi tsunami untuk di pinggir pantai Banten, Anyer, terus ya pokoknya sekitar Banten sampai ke Lampung lah, pesisir Lampung juga pasti akan kena. Nah, ini juga akan jadi potensi kalau misalnya sampai ada itu. Para ahli sudah menyampaikan ya. Tapi saya atau versi saya sendiri, saya memang melihat ada beberapa hal yang sedang dipersiapkan sepertinya untuk untuk erupsinya anak Krakatau ini memang sedang akan kayak seakan-akan itu. Gambaran aku masih sama seperti tahun yang lalu, kayak diperkecil sedikit. Nah, kalau tahun lalu, aku lihat memang erupsinya masih sedikit toh, pelan. Tapi dengan kadar dari beberapa angka yang aku baca itu, dan juga beberapa hal yang disampaikan Eyang sama Cerondol, aku tidak melihat potensi kekerasan. Maksudnya bukan erupsinya itu nggak semakin membuat dia mengeras gitu loh. Dalam arti, bukan berarti memanas kondisinya di tahun lalu. Masih biasa-biasa aja. Dia terus dikeluarin dengan kondisi yang dikeluarkan, tetapi dengan kondisi yang kadarnya itu biasa saja, B aja gitu. Tapi kalau misalnya yang sekarang, yes, yang memang betul menyampaikan ke saya, salah satunya adalah semua gunung akan kita minta sama Tuhan, atau dia bilangnya, saya bahasakan saja ya, saya nggak perlu sebut Tuhannya mereka menyebut Tuhan itu apa juga, saya nggak bisa menyampaikan ke kalian, tapi intinya adalah kami tetap akan meminta kepada Tuhan untuk musibah ini terkait dengan gunung, tsunami dan lain sebagainya, ini akan diperkecil. Beliau tetap berdoa buat kita ya, beliau meminta kepada Tuhan supaya ini diperkecil, bahasanya beliau seperti itu. Dan kalau di tahun lalu saya mengerti apa yang disampaikan Eyang dengan kosakata seperti itu, saya melihat kadar erupsinya itu justru mengecil teman-teman, semakin mengecil dan tidak memanas dari angka-angka yang ada di 2022, karena kadar air yang turun di tahun 2022 itu cenderung lebih banyak. Tetapi di tahun ini kenapa Mas terus melihat dari angkanya sendiri signifikan, walaupun memang Eyang juga menyampaikan kita tetap meminta demi kebaikan kalian semua, demi kebaikan anak cucu saya. Istilahnya nih bahasanya begitu ya teman-teman ya. Buat anak cucuku semoga semuanya baik-baik saja, dan saya minta sama Tuhan supaya semuanya tidak terjadi secara besar, diperkecil saja, diangsur-angsur dikeluarkan. Begitu sayangnya beliau-beliau sama kita ya teman-teman, walaupun jenengan tidak mengakui kalau jenengan punya leluhur, gak ada ya, nggak ada, kita nggak punya leluhur. Mungkin teman-teman seperti itu ya teman-teman ya. Islam Nusantara itu ada teman-teman ya, kayak gini lah caranya ya. Kita harus menselaraskan satu sama lain ya. Kadang-kadang memang kalau sesuatu yang secara ini digabungkan dengan itu ya memang nggak isor ya, sulit. Tapi kalau kita selaraskan bisa ya teman-teman. Kita juga masih banyak kok yang basicnya Islam tapi larinya ke kepercayaan pribadi atau kepercayaan tertentu ya. Itu hal-hal yang masih dan diakui sama negara juga kok ya, karena kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi ya ini hal yang memang sulit kita adakan. Kita percaya sama leluhur itu susah untuk bisa mempercayai itu ya, haknya masing-masing. Tapi ya dengan cara atau dengan yang disampaikan yang sendiri, saya merasa kayak ya alhamdulillah lah, walaupun kita tidak mengakui kita punya leluhur, walaupun sebagian orang tuh nggak percaya ya, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad misalnya. Yes, semua orang Islam akan mengakui seperti itu. Tapi ada beberapa orang yang bisa menetralkan pikirannya. Oh ya, aku memang Islam, tapi asalku dari mana? Aku dari apa ya? Leluhurku dari mana? Nah, ini beberapa hal yang, nah itu tuh susah. Ada sebagian orang justru menyangkal, nggak ada. Gue bukan orang Jawa, gue orang Arab karena gue Islam. Ada yang seperti itu. Ini hanya sebagai gambaran toh ya. Walaupun dengan kecintaan, kadang-kadang saya sedih ketika yang bilang nggak apa-apa, kami tidak diakui, tapi kami memang tetap akan mensupport kalian secara doa istilahnya gitu. Jadi mereka walaupun ya memang betul dia tidak pernah meminta ini itu, tidak pernah, hanya minta dihargai toh. Dihargai, kalau jenengan mau doain ya alhamdulillah, kalau tidak juga enggak apa-apa. Tapi ketika jenengan belum bisa menghargai leluhur, setidaknya tidak bisa menerima juga, mereka juga tidak marah kok, biasa-biasa saja. Jadi kalau misalnya teman-teman ada statement yang bilang leluhur itu musibahnya karena leluhur marah karena kalian nggak melestarikan, mereka menyangkal dengan ini ya. Mereka tidak mengakui kalau musibah bukan karena ulah kami, bukan karena kami marah karena kalian nggak ngakuin kami, tapi memang ya ulah kalian sendiri gitu loh. Nah, ini waktunya kita berpikir ya teman-teman ya. Dan kalau tahun lalu yang menyampaikan hal seperti itu, diangsur-angsur, dikecilin sedikit-sedikit biar tidak ledakan besar, supaya lebih kecil, supaya bisa lebih dikontrol untuk tingkat
musibahnya supaya mengecil. Kalau pada waktu dulu memang tidak panas teman-teman, tapi di tahun ini cenderung akan berpengaruh oleh energi alam atau energi bumi yang mungkin saja akan ada di tahun 2023. Walaupun banyak teman-teman yang bilang kelinci air itu kan banyak air, tapi ya maaf, aku lihat dari angkanya memang ya, walaupun teman-teman bilang kelinci air itu banyak airnya atau apa ya, karena saya bukan ahli feng shui, saya nggak tahu. Tapi kalau bagi saya dari angka-angka yang saya baca, emang kekeringan akan terus jadi musibah nih di tahun ini. Jadi ada kemungkinan. Jadi kalau teman-teman bilang ada potensi nggak anak Krakatau akan meletus, ini sangat ada potensi, sangat-sangat ada potensi kalau menurut saya. Jadi akan jadi potensi besar, dia meletus secara besar, kemudian akan jadi musibah, itu sangat mungkin dari angka ini, dari angka-angka yang saya baca. Jadi di tahun 2023 ya kita minta mudah-mudahan begini. Mudah-mudahan apa yang saya baca dari angkanya yang walaupun itu sangat mungkin terjadi, potensinya sangat ada, kira-kira presentasinya di 80%. Berarti kan sudah, kalau di 80% itu sudah hampir ada dong, hampir dipastikan gitu loh. Tapi kalau bagi saya, walaupun itu memang saya lihat ada, potensinya ada, sebagai hamba Allah yang hanya bisa meminta kepada Allah atas apa yang sedang terjadi di dunia ini, kan semuanya hak Allah. Jadi kita minta sama Allah, mudah-mudahan yang dibaca dari angka versi Mas Tulus tadi, semoga tidak terjadi, amin. Kalau ada harus kecil saja, jangan banyak-banyak, benar dikeluarkan sedikit-sedikit, jangan jadi musibah. Dan kalau toh tetap harus terjadi, semoga tidak ada korban jiwa dan juga kerugian materi. Amin. Dan saya dan juga jenengan semua termasuk yang dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari itu, ya. Karena ahli sudah banyak yang bukan menakuti, tapi mereka memprediksikan bahwa kalau ini terjadi, wah bisa bahaya. Ya, beberapa wilayah bisa terdampak tsunami-nya tadi. Tsunami dari bongkahan tanah yang meluap ke laut, kemudian akan menjadi tsunami di beberapa wilayah. Dan ini bahaya, ya teman-teman ya. Itu versi saya. Kemudian terkait dengan berhubungan tidak dengan Jakarta sendiri, Jabodetabek, terkait dengan terkait dengan erupsinya anak Krakatau, aku justru di sini teman-teman, aku di sini melihat aku beberapa kali mengalami mimpi, tapi ada beberapa mimpi yang memang aku tuh ketika sudah cerita, yang melarang untuk menyampaikan itu, jangan, gak usah. Yang penting kamu ambil intinya, kamu ambil sarinya saja, kamu sampaikan sesuai dengan yang pengen kamu sampaikan, tapi harus kamu saring. Tidak bisa kamu sampaikan secara detail ya nak ya. Aku terus digembleng sekarang, Rek. Terus dihajar terus biar gak banyak berbicara, terlalu terbuka. Memang aku gak boleh. Kalau yang lain boleh ya mungkin karena memang dia asistennya Gusti Allah ya. Kalau saya gak berani. Jujur kalau Mas Tulus gak berani. Jadi kalau misalnya teman-teman efek, apakah anak Krakatau akan ngefek ke kita? Semua orang sudah akan tahu ketika Krakatau meletus akan berefek ke Jakarta. Dia akan merasakan gempa. Tetapi teman-teman, tetapi sekali lagi, saya harus bilang apa adanya bahwa feeling saya yang akan merusak Jakarta, Jabodetabek itu justru bukan anak Krakatau. Bukan anak Krakatau yang akan mempengaruhi musibah besar yang akan terjadi di Jakarta. Ya, nanti kalau dari beberapa kali saya melihat cuaca, kemudian langit, energi dan lain sebagainya, saya bisa sedikit melihat bahwa kegaduhan di Jakarta ini bukan hanya dari musibah besar, tetapi dari beberapa hal yang mungkin saja terjadi dari unsur pemerintahan, kemudian masyarakatnya sendiri. Akan ada beberapa polemik-polemik yang akan menyerang Jakarta. Dalam arti di sini berarti kalau teman-teman kemarin bilang Jakarta ini mau memanas gitu loh. Dalam arti Jakarta mau ada konflik, Jakarta mau memanas. Bukan hanya musibah, nanti akan bebarengan semua beberapa hal yang aku baca di sini, aku lihat di sini semuanya akan terjadi secara bersamaan. Baik itu musibah besar, baik itu kejadian kontroversial yang akan menarik perhatian publik, kemudian beberapa hal yang mungkin saja tidak atau menjadi pro dan kontra masyarakat Jakarta sendiri atau Jabodetabek juga ini akan banyak ya. Jadi bukan hanya Jakarta, beberapa wilayah juga aku lihat memang ada beberapa hal yang akan memanas dalam 2023 ini. Jadi ya kita berharap mudah-mudahan ya, apalagi terkait dengan hal yang memanas sendiri memang dari beberapa faktor ya, pro dan kontra dari masyarakat itu juga akan jadi masalah di 2023 untuk Jakarta dan sekitarnya, untuk Jabodetabek dan sekitarnya. Tetapi kalau untuk musibah sendiri memang kalau untuk 2023 seperti yang sudah diprediksikan sebelumnya, Jakarta ataupun Jawa bagian selatan ada beberapa wilayah di Jabodetabek yang diprediksikan akan mengalami gempa, dan di 2023 ini selalu berhubungan dengan tanah, berhubungan dengan gempa, dan beberapa kali Pak Rahli juga menyampaikan bahwa sesar-sesarnya sudah mulai aktif, sudah mulai bergeser, sudah tidak pada posisinya, sudah tidak ada kuncinya lagi, sudah lepas kaitnya, sudah bla 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 bla. Walaupun itu benar atau tidak saya juga tidak tahu. Saya banyak membaca berita-berita seperti itu. Apa sih yang bisa kita lakukan sekarang selain kita bisa minta sama Allah? Apalagi jenengan yang di luar
jadi luar Jakarta mungkin akan aman-aman aja ya. Ketika Mas Tulus bahas ini, alhamdulillah saya nggak di Jakarta. Mungkin jenengan kan berpikir seperti itu. Tapi saya sendiri yang ada di Jakarta nggak bisa ngomong apa-apa selain apa. Saya hidup cari rezeki di sini. Saya di sini numpang hidup sama Allah. Saya di sini numpang cari rezeki, numpang cari pahala buat dibawa ke akhirat nanti. Dan ada rasa was-was, takut juga ada. Tapi jangan jangan jadi parno juga. Jadi tetap harus tingkatkan kewaspadaan, tetapi kita jangan panik intinya di situ. Jadi kalau memang ada beberapa, nanti kan pasti kalau ada potensi-potensi apa pasti mereka akan angkat kok. BMKG ada ahli-ahli geologi yang bisa menyampaikan nanti. Jadi semuanya akan diprediksikan sesuai dengan yang mereka tahu atau dari segi keilmuan yang bisa mereka ukur untuk disampaikan kepada kita. Jadi prediksi Mas Tulus sendiri kalau untuk tahun 2023 Jakarta akan ada gempa besar. Kalau dari angka-angka yang saya baca ini juga sangat mungkin ada. Skala besarnya seperti apa, sebesar apa, wallahu alam. Saya juga tidak tahu. Tetapi kalau jenengan bilang ada potensi gempa di Jabodetabek untuk dalam 2023 ini sangat-sangat ada. Dengan skala yang di atas 4 atau 5 itu juga sangat ada. Karena yaitu satu adalah tanah, kemudian ya 2023 udah tanggal yang ganjil, ini beberapa tanggal yang mempengaruhi kita. Oh iya, satu tambahan lagi, Jabodetabek juga sangat mungkin ketika diserang sama angin yang kencang ya teman-teman ya. 2023 ini betul-betul kita harus waspadai itu. Oke, kita boleh merasa waspada, merasa takut dengan beberapa hal yang disampaikan sama orang-orang yang katanya waskito dan lain sebagainya. Tapi saya sendiri juga tidak merasa waskito, saya tidak merasa bisa. Tapi yang saya lihat memang kalau potensi musibah yang besar terjadi di Jakarta di 2023 ini ada yang bilang begini. Teman-teman, jadi kalau misalnya dikasih gempa saja, beberapa wilayah yang sudah dibikinkan tanggul. Kalau gempanya itu bisa retak atau membuat tanggul itu retak, bisa jadi airnya akan lepas ke beberapa wilayah yang sudah dibikinkan tanggul. Itu aja cluenya. Ya, kalau misalnya sekali lagi Mas Tulus kan di Jakarta sama saudara-saudara di Jabodetabek, kita doa sama-sama sama Allah. Mudah-mudahan kalau bisa tidak terjadi, amin. Kalau terjadi jadi perkecil, jangan sampai ada korban jiwa dan semoga bisa ditanggulangi. Semoga bisa ada evakuasi dini, ada mitigasi dini juga dari pemerintah biar kita lebih bisa menyelamatkan diri, dan semoga Allah memilih saya dan juga jenengan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah besar itu. Amin ya Allah. Sekali lagi, apa yang saya baca hari ini hanya sebatas memprediksi, tidak ada kebenaran. Saya tidak bisa membenarkan apa yang saya sampaikan. Jadi kalau terkait dengan Krakatau itu, terkait dengan Jabodetabek akan terkena, ya ada acara besar di Jakarta, pesta lah sebagainya. Ya, Mas Tulus jawab di sini sangat mungkin ada. Jadi jaga diri kita, jaga jaga pemikiran kita juga. Boleh takut tapi jangan panik. Intinya di situ ya teman-teman. Sekali lagi ini hanya sebatas prediksi. Semoga yang jelek-jelek semuanya salah. Amin ya Allah. Mas Tulus doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin ya Allah. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang lagi punya masalah semoga cepat selesai. Amin ya Allah. Yang lagi punya hutang piutang semoga segera Allah beli jalan rezeki supaya cepat lunas hutangnya. Amin ya Allah. Untuk yang sedang pengen ketemu dengan jodoh terbaiknya semoga cepat ketemu dengan jodohnya. Amin. Yang pengen punya momongan yang sudah bertahun-tahun menunggu rezeki momongan dari Allah, semoga segera Allah kabul, amin. Untuk yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Yang pengen jual aset warisan buat keluarga demi kebaikan keluarga besar semoga cepat laku nggih. Untuk yang sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya mobil, pengen bahagiain keluarga besar, bahagiakan semua orang, semoga kabul. Allah kabul hajatnya, amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Jujur Mas Tulus belum sarapan, jadi Mas Tulus sudah mulai lapar ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Sekali lagi ada fitur super thanks dari YouTube. Kalau teman-teman bagi rezeki sama Mas Tulus bisa di tombol terima kasih yang ada di sebelah sini nggih. Matur sembah nuwun, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Kalau yang saya sampaikan terkesan menggurui, saya minta maaf. Tidak ada guru, tidak ada murid di sini, kita sama-sama belajar nggih. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, subscribe. Yang belum subscribe di subscribe. Yang sudah subscribe jangan lupa support like-nya dan juga di-share ke media sosial yang kalian punya ya. Mas Tulus pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Semangat.
Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.